Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan, perkenalkan dulu, nama saya Nurul Ainiatira. Nah, tentu saja saya tidak akan sendiri untuk menjelaskan, ada teman saya yaitu Hasania. Nah, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akidah Islam. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu akidah Islam? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau tidak ada, saya sampaikan. Akidah Islam itu adalah kita beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kepada qada dan qadar, baik buruk keduanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia akidah Islam. Selanjutnya, apa itu akidah? Kan tadi sudah dijelaskan apa itu akidah Islam. Sekarang kita jelaskan apa itu akidah. Oke adik-adik. Nah, akidah dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-iqamu yang artinya mengukuhkan atau menetapkan, dan al-rabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Nah, sedangkan menurut istilah, akidah adalah pandangan, pemahaman atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati berdasarkan sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia penjelasan tentang akidah. Selanjutnya, dasar-dasar akidah Islam. Nah, akidah Islam mempunyai dasar 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada para nabi dan rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu dia dasar-dasar akidah Islam yang perlu kita ketahui. Ada 6 dasar akidah Islam. Oke, selanjutnya pengertian akidah secara terminologi atau istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang akidah. Nah, yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali mengungkapkan pendapatnya, apabila akidah telah tumbuh pada jiwa seorang muslim, maka tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah sajalah yang paling berkuasa. Segala wujud yang ada ini hanyalah makhluk belaka. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali. Sedangkan menurut Abdullah Azzam, akidah adalah iman dengan semua rukun-rukunnya yang 6. Nah, tadi ada dasar-dasar. Nah, berarti menurut pengertian ini, iman yaitu keyakinan atau kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari kebangkitan dan qada dan qadarnya. Nah, itu dia. Baiklah adik-adik, perkenalkan nama saya Hasania. Saya akan menjelaskan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan teman saya Nurul Ainiatira. Nah, adik-adik, sumber akidah Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis.
Oke, kita lanjut ke tujuan akidah Islam. Nah, tujuan akidah Islam terdiri atas beberapa. Yang pertama, melanjutkan akidah yang sudah ada. Maksudnya sebelumnya akidah yang didakwahkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mempercayai Allah dan malaikat dan lain-lain. Nah, yang kedua, meluruskan akidah. Maksudnya, akidah sebelumnya yang diselewengkan oleh para penganutnya. Umat para nabi sebelum Rasulullah SAW telah menyelewengkan dan menyimpang dari akidah yang benar, seperti keyakinan Nasrani bahwa Isa adalah Tuhan, atau seperti keyakinan Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah. Akidah Islam meluruskan keyakinan tersebut, bahwa keyakinan tersebut adalah salah Isa hanyalah seorang rasul dan Uzair adalah seorang hamba yang saleh. Yang ketiga adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjelaskan makna akidah yang benar dan makna akidah yang salah. Yang kelima, memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam. Yang keenam, membenarkan dasar bagi amal-amal perbuatan. Lanjut lagi, adapun hadis tentang akidah Islam. Nah, dalam akidah Islam itu ada beberapa hadis, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, adapun hadis ketiga yaitu surah Al-Baqarah ayat ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Adapun hadis tentang akidah yaitu surah An-Nisa ayat 36, itu Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Nah, adapun hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa iman berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan syariah, ihsan berkaitan dengan akhlak. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan ketiganya dapat digambarkan seperti rumah. Iman merupakan pondasinya, Islam merupakan bangunannya, sedangkan ihsan adalah cat dan perlengkapan rumah yang lainnya. Rumah tentunya saja bukan rumah jika hanya pondasi. Rumah tidak mungkin berdiri tanpa pondasi, walaupun dipaksakan tanpa pondasi tidak akan bertahan lama. Pondasi ada, bangunan ada, tetapi jika tidak ada cat dan tidak ada dilengkapi dengan aksesoris lainnya, tentu tidak akan kelihatan bagus. Dengan demikian, seorang muslim yang baik adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya, serta berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela.
Nah, itulah tadi hubungan antara iman dan Islam serta ihsan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang akidah. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.